dan tidak ada maksiat yang tidak disaksikan oleh Allah. Semua yang pernah kita lakukan di dunia ini pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini dan keluarga insya Allah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ikrar Simbolon sebagai pemimpin cabang, ketua cabang BSI. Yang saya hormati para karyawan, para staf, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Yang perlu kita ketahui dalam hidup ini, konsep dasar kita diciptakan oleh Allah itu sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi hakikatnya kita hidup ini mengabdi kepada Allah. Dan Allah tidak hanya menuntut kita untuk mengabdi kepadanya, Allah berikan fasilitas dunia. Dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak, dikasih pekerjaan, dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih kebun, dikasih uang. Untuk apa itu semua? Sebagai sarana prasarana kita untuk mengabdi kepada Allah. Jadi fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu tidak mengangkat derajat kalau tidak bisa membuat kita dekat ke Allah. Jadi kita bekerja ini bukan semata-mata hanya untuk membangun perusahaan, tapi kita bekerja ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kesuksesan itu akan ngekor. Maka peribahasa mengatakan, apabila engkau menanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Apabila kau tanam padi pasti tumbuh rumput. Apabila kau kejar dunia, akhirat tak kau dapat. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia akan melayanimu. Jadi dunia ini hanya sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Jadi kita nih kerja baik itu bukan karena ingin diangkat posisi kita. Tidak hanya ingin diangkat gaji kita supaya prestasi meningkat. Bukan, tapi kita kerja ini karena Allah. Ada pimpinan, tidak ada pimpinan, tetap kerjanya baik. Kita ini kadang-kadang kalau ada pimpinan sibuk bekerja, rajin, bukan main. Tidak ada pekerjaan, cari kerjaan. Tapi ketika tidak ada pemimpin, santai. Ah yalah, bos kati juga. Santai wae. Hah? Main HP wae gitu, TikTok dulu. Atau tidur. Nah artinya kerja kita itu belum ikhlas karena Allah. Kau dapat memang dunia, kau dapat gaji, kau dapat prestasi, tapi ingat akhirat tak kau dapatkan. Maaf Pak Ikrar ya. Iya, motivasi Pak ini. Motivasi. Ya. Maka segala sesuatu itu bergantung dengan niat. Innama amalu binniyat wa innama likulli amri imanawa. Segala perbuatan itu bergantung dari niat dan dia akan dapatkan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mau masuk surga itu bukan ulama saja. Pekerja yang jujur surga tempatnya. Pekerja yang rajin karena Allah itu surga tempatnya. Pekerja dapat uang halal untuk anak istrinya itu surga tempatnya. Jadi surga itu bukan hanya untuk kaplingan ulama. Bahkan ada juga ulama masuk neraka karena dia dakwah salah niat. Karena dia dakwah hanya untuk cari hidup di dakwahnya.
Maka ulama itu duluan masuk neraka, walaupun dia juga duluan masuk surga. Maka niat. Maka kata Nabi, la tarud du'aun awalu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada doa yang tertolak apabila dia mengawali setiap perbuatan itu dengan bismillah. Kerja itu bismillah. Maka kata Pak Ikrar tadi, ada the second hand, bukan the second hand, the first hand. Ada tangan utama yang membantu perusahaan ini bisa maju. We are the second hand. Kita ini tangan kedua. Tangan pertama tuh Allah lah yang menjadikan ini terjadi. Innama amruhu iza aroda syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi kalau pekerja-pekerja kita ini fokusnya ke Allah, tidak ada yang bisa nyaingi kalau Allah sudah berbuat. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kalau Allah ingin mengangkat derajat kita. Termasuklah perusahaan ini. Sehebat apapun tipu daya mereka, tipu daya Allah lebih hebat daripada tipu daya mereka.